Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat saja ya. Baik, kita lanjutkan kembali materi kita tentang jaringan komputer. Pada kesempatan ini materinya adalah tentang LAN switch dan ARP. Nah, ini adalah salah satu contoh perangkat switch untuk membentuk sebuah jaringan. Secara umum, LAN switch adalah perangkat atau komponen yang berguna untuk bertukar data pada jaringan, dan fungsinya adalah untuk menghubungkan beberapa komputer dalam membentuk jaringan yang terhubung satu sama lainnya. Nah, ini berarti diperlukan di situ ada namanya switch, dan switch ini berbeda dengan hub atau hub. Jadi dia bekerja pada layer 2. Nah, di dalamnya dia akan mempunyai CAN tabel, Content Addressable Memory tabel. Nah, apa ini CAN tabel? CAN tabel itu yaitu tabel mapping dari satu port ke MAC address. Jadi misalkan CAN tabel dari satu switch port 1 misalnya di sini memiliki MAC address komputer A misalnya. Memiliki MAC address komputer A. Kemudian port 2 milik MAC address komputer B. Kemudian port 3 untuk MAC address komputer C dan seterusnya. Jadi semuanya terrekod dalam switch dalam CAN tabelnya. Jadi ada namanya CAN tabel, Content Addressable Memory. Nah, kemudian learning MAC address. Jadi switch melakukan pembelajaran terhadap MAC address yang terhubung ke portnya ini dari CAN tabel yang sudah terrekod. Nah, ketika pertama kali switch itu dihidupkan, dia akan mempelajari MAC address yang terhubung ke portnya. Jadi misalnya di sini ada komputer A, waktu hidup dan melakukan komunikasi data, dia akan merekod MAC address komputer A ke dalam CAN tabel. Kecuali komputernya itu dalam kondisi mati, maka dia tidak akan merekod MAC address dari komputer itu. Pada saat komputer dihidupkan dan melakukan komunikasi ke dalam suatu jaringan, maka otomatis switch akan melakukan record data CAN tabel. Dan dia selalu memonitor source MAC address yang terhubung ke port-port yang ada di sini. Misalnya ada 8 port atau 24 port. Jadi harap diingat, CAN tabel itu disimpan di dalam memori. Apabila listrik padam, maka CAN tabelnya menjadi hilang. Jadi sifatnya adalah temporary. Nah, apabila PC melakukan aktivitas ping, misalnya browsing dan lain-lain, maka saat itu juga ketika aktivitas pertama kali akan direkod oleh switch dalam CAN tabel. Nah, ini hanya untuk pertama kali saja, dan seterusnya dia sudah ada dalam CAN tabel, tidak perlu melakukan rekod ulang. Kemudian filter frame.
Nah, karena kemampuannya tadi merekod ini dan mencatat dalam kamtabel, maka Sweet mampu melakukan filtering frame berbasis MAC address. Jadi dia mampu melakukan security berbasis MAC address. Jadi ini bisa juga dipahami bahwa Sweet ini yang manageable, bukan yang hub unmanageable. Jadi Sweet yang bisa di manageable, bisa disetting gitu ya. Kita bisa konfigurasi ke dalamnya. Terutama untuk semua Sweet di Cisco itu dia manageable. Sehingga memungkinkan bagi Sweet untuk melakukan blocking traffic security. Ini bisa dilakukan pada Sweet yang manageable, terutama Cisco, untuk melakukan Sweet port security berdasarkan MAC address yang terrekod di dalam kamtabel. Nah, oleh karena kemampuan inilah Sweet berbeda dengan hub. Kalau hub, ya dia tidak mempunyai kamtabel. Sedangkan Sweet, dia mampu mengalokasikan bandwidth per port sama rata dengan port lainnya. Misalnya ada tertera misalnya Sweet 10/100 misalnya. Berarti setiap port itu mempunyai kecepatan 10/100. Misalnya di sini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4 port. Berarti masing-masing port kecepatannya 10/100. Nah, itu adalah Sweet. Sedangkan hub mereknya 10/100, misalnya ada 4 port, berarti 10/100 dibagi 4 port. 4 port yang ini. Nah, itu tentang filtering. Jadi Anda bisa melakukan riset tentang bagaimana filtering frame berbasis MAC address untuk security. Nah, ini Sweet forwarding method. Nah, dalam memforward frame, forward ini meneruskan paket data. Sweet itu memiliki dua metode, store and forward dan cut-through. Bukan cut-through, tapi cut-through. Store and forward ketika menerima frame dari satu port, dia akan menunggu terlebih dahulu sampai ukuran frame itu sempurna masuk ke dalam Sweet dan itu disimpan di buffer. Nah, jadi dia Sweet itu mempunyai buffer memori, tersimpan di buffer, kemudian di forwardkan ke port berikutnya dan port destination port atau port tujuan sesuai dengan kamtabel dan sesuai dengan destination MAC address-nya, di mana dikaitkan port dengan port mana misalnya. Jadi kan MAC address itu dia komputer ini masuk Sweet, misalnya ini mau menghubungi yang ini, maka MAC address ini tersimpan di Sweet. Nah, itu teknik daripada store and forward. Yang kedua ada cut-through. Nah, cut-through ini tidak sama dengan store and forward. Dia tidak harus menunggu frame penuh masuk. Sesaat itu juga dia sudah bisa melanjutkan ke port tujuan atau langsung memforward ke destination port berdasarkan destination MAC address.
Nah, inilah perbedaan antara store and forward dan cut through. Nah, cut through ini memiliki kelebihan-kelebihan. Dia lowest level of latency, immediately forward a packet after reading the destination address. Jadi dia memiliki latensi yang sangat rendah. Oleh karena itu, maka teknik cut through switching ini umum digunakan di berbagai perangkat switch untuk jaringan komputer. Nah, itu dia. Di memori 64 bit store minimal, langsung di forward frame-nya. Nah, ini memori buffer pada switch. Jadi port itu dia masing-masing port akan menyimpan dulu dalam memori, kemudian baru di-share. Nah, sekarang tentang switch port setting. Jadi switch port setting ini ada beberapa macam. Yang pertama itu full duplex. Mungkin Anda sudah tahu full duplex. Full duplex itu dalam waktu bersamaan. Dua node dapat berkomunikasi secara bersama-sama atau simultan. Sedangkan half duplex only one end of the connection can send at a time. Jadi harus bergantian kalau half duplex. Nah, saya analogikan seperti misalnya kita menggunakan handy-talkie atau HT dengan tombol PTT, push to talk. Jadi tekan pencet PTT dulu baru berbicara. Setelah selesai baru lawan bicara akan mereply atau membalas gitu ya. Nah, secara umum switch punya kemampuan untuk full duplex. Dia punya kemampuan untuk full duplex dalam berkomunikasi. Nah, full duplex ini akan meningkatkan performance dalam Ethernet link. Dibanding half duplex. Nah, selanjutnya apabila pada switch itu disetting auto MDX, jadi di switch ini kan manageable. Nah, di situ kita bisa setting dia auto MDX. Apabila di set satu pada port, jadi dia masing-masing port itu bisa di set satu, maka dia akan menyesuaikan lawan bicaranya atau lawan linknya. Apabila port Ethernet komputer A misalnya, port Ethernetnya 10 Mbps, maka dia otomatis port yang terhubung ke PC A akan otomatis menyesuaikan apabila di set. Kalau misalnya di set half duplex, dia akan menyesuaikan di port switch. Nah, komunikasi ini tidak akan bisa terjadi apabila yang satu half duplex, yang satunya lagi full duplex. Itu tidak bisa. Jadi harus sama-sama. Kalau di sini half duplex, di sini juga harus half duplex. Makanya ada auto MDX. Itu untuk mendeteksi kecepatan atau penggunaan dari port yang terhubung ke switch tersebut. Nah, demikian kira-kira.
Jadi di sini ada kalau 100 Mbps kecepatannya, maka dia akan auto 100 Mbps. Kalau 10 ya 10. Dia akan menyesuaikan. Selain itu hub atau hub duplex atau full duplex, auto FDX juga menentukan speed secara auto. Ya tergantung lawan bicaranya. Kalau 10 ya dia akan buat 10. Nah itu kira-kira tentang kamtabel pada perangkat switch pada jaringan komputer. Kita lanjutkan dengan address resolution protocol. Jadi address resolution protocol ini isinya adalah MAC address dan IP address. Nah, jadi IP ARP itu diperlukan untuk komunikasi lokal dalam satu jaringan, satu segmen. Nah, ini contohnya PC A akan menghubungi server dalam layer 3. Dalam layer 3 diidentifikasi source MAC address-nya adalah IP address-nya 192.168.1.110 dan destination-nya adalah IP server 192.168.1.50 misalnya. Ini adalah kalau IP address adalah alamat IP global dan MAC address lokal. Nah, ketika sedang mengirimkan paket tersebut ke layer di bawahnya, maka diperlukanlah pengalamatan MAC address. Tidak lagi menggunakan IP address. Karena ini IP address layer 3, sedangkan MAC address layer 2. Oke. Karena kita akan berbicara di level physical address bukan logical. IP address adalah logical ya, maka diperlukan sebuah protokol untuk memberitahu yang mengatur mekanisme untuk mengetahui MAC address dari sebuah IP host. Sehingga A di sini sebelum mengirimkan paket atau frame, dia melakukan dulu namanya protokol ARP terlebih dahulu bekerja di sini. Nah, dia akan bertanya siapa yang memiliki IP 192.168.1.50. Tolong kasih MAC address-nya ke saya. Kata si A. Nah, dalam hal ini proses ARP PCA akan melakukan ARP broadcast yang akan dikirim ke alamat MAC address broadcast, yaitu FFF yang seperti penjelasan materi sebelumnya. Untuk broadcast MAC address itu dengan alamat FFF. Nah, itu ya. Sehingga semua node dalam satu jaringan mengetahui request A. Apa requestnya? Yaitu meminta MAC address dari sebuah IP 192.168.1.50. Ini request A. Apa requestnya? Yaitu meminta MAC address dari sebuah IP 192.168.1.50 dan dari semua host yang mendengar broadcast atau request dari PCA tersebut, hanya server yang memiliki IP tersebut. Jadi yang merespon atau request tersebut
adalah akan mengirimkan, oh ya, itu IP saya dan MAC address-nya ini, dan PCA menyimpannya di dalam ARP tabel bahwa IP address 192.168.150 memiliki MAC address 00.200B misalnya, dan disimpan di ARP tabel dari PCA. Dan ARP tabel tersimpan di memori RAM yang sifatnya temporary. Nah, untuk next time-nya ketika ARP tabel sudah berisi, jika A ingin menghubungi server kembali, dia tidak akan melakukan broadcast request, menanyakan MAC address dari sebuah IP, tetapi langsung saja melakukan proses encapsulation. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, bisa dibayangkan di sini dari proses ARP ini, ketika sebuah PC itu aktif berkomunikasi dengan host-host yang ada dalam satu jaringan, itu menunjukkan performansi yang bagus. Tidak lagi melakukan broadcast ARP lagi yang ya memakan waktu yang cukup lama. Nah, dalam konteks latensi delay, proses ARP ini dinamakan delay proses yang menambahkan nilai dari sebuah latensi, dan itu dihindari untuk meningkatkan performansi. Jadi tidak perlu lagi melakukan broadcast request. Hal yang sama juga terjadi di switch, tidak boleh mati seharusnya. Karena apabila mati maka CAM tabel di dalam switch akan hilang. Maka perlu backup UPS. Nah, ketika switch mati, maka pertama kali dihidupkan switch akan bekerja ekstra di awal start, karena CAM tabelnya masih kosong. Dia akan mempelajari kembali siapa-siapa saja MAC address yang terhubung ke switch. Nah, jadi ARP memetakan antara MAC address dan IP address. Nah, pada PC itu tersimpan di ARP tabel. Kalau switch itu disimpan di CAM tabel namanya. CAM tabel. Oke. Nah, ini ARP. ARP itu merepresentasikan atau merequest MAC address ke destination atau tujuan. Pada requestnya pada layer 3 address dan destination source. Fungsi ARP itu memetakan IP address ke alamat MAC address. Nah, ini digunakan nanti untuk maintenance tabel mapping yang ada di ARP. Siapa-siapa saja yang sudah habis limitnya atau time-nya, maka akan dihapus dalam ARP list. Nah, ini akan dihapus. Nah, ini perintahnya di iOS itu bisa menggunakan perintah show IP ARP, sedangkan di Windows ARP spasi -a. Nah, ini Anda silakan dicoba menggunakan Windows, ketik aja di command prompt CMD, kemudian ketikkan ARP spasi -a. Nah, ini
broadcast, ARP broadcast. Nah, di sini hati-hati. Terkadang ARP broadcast ini juga dimanfaatkan oleh hacker pada program yang merusak jaringan untuk melakukan namanya flooding atau menyibukkan servis. Ini harus hati-hati dalam satu jaringan lokal satu segmen. Jadi dalam satu jaringan lokal yang sama, contohnya di warnet. Kemudian berhati-hati juga terhadap ARP spoofing. Ini selalu ARP spoofing ini selalu meminta alamat MAC address ke dalam jaringan lokal yang ada dalam jaringan. Nah, di sini ada sedikit cerita. Dengan judul ceritanya adalah Man the Middle Attack. Nah, jadi begini ceritanya kira-kira. Man the Middle Attack ya. Di sini ada PCA. PCA dia memerlukan komunikasi ke internet melalui gateway di router 1. Di sini router 1. Oleh karena itu dia tahu bahwa paket ini akan diteruskan ke gateway. Di sini gateway. IP gateway berapa? 192.168.1.1. Nah, ini IP router 192.168.1.1. Dan oleh sebab itu dia menanyakan akan mengirim frame ke gateway dan menanyakan MAC address IP gateway tersebut, yaitu 192.168.1.1. Dia akan menanyakan, halo 192.168.1.1, berapakah MAC addressnya? Nah, itu ditanyakan oleh PCA. Nah, ketika melakukan proses ARP saat menanyakan itu tadi, menanyakan proses, menanyakan MAC address, ternyata di sini ada si C dengan software tertentu melakukan ARP spoofing. Dan dia melihat, wah, ini sedang ada yang sedang menanyakan atau sedang melakukan ARP broadcast. Nah, kemudian dia menjawab duluan. Dia akan menjawab duluan, tidak router 1 menjawab, malah dia si C ini tadi. Dia menjawab duluan. Iya, IP 192.168.1.1, bukan router 1 yang menjawab. Jadi dia menjawabnya begini, iya, IP 192.168.1.1 tersebut MAC addressnya adalah ini, MAC misalnya 00.20C dikirim ke A. Seharusnya kan yang ini MAC addressnya 00.20D. Maka yang disimpan di ARP tabelnya PCA adalah MAC address C 00.2 0C. Nah, ini kan 0C, ini 0D. Malah 0C yang tersimpan di ARP tabelnya PCA. Nah, kemudian jadi router belum sempat menjawab, C sudah menjawab duluan. Alhasil tersimpanlah di MAC address si C ini tadi.
Maka ketika dia mengirimkan paket data ke internet yang ditujukan ke 192.168.1.1 gateway, traffic itu akan melalui C dulu. Berarti di sini dia memotong di tikungan berarti. Si C memotong di tikungan, maka hati-hati terhadap man the middle attack. Ini hati-hati. Maka ketika dia mengirimkan paket data ke internet dan ditujukan ke 192.168.1.1, ini adalah gateway-nya A. Jadi melalui si C dulu, baru kemudian diteruskan ke gateway. Jadi ceritanya PC A ingin menuju internet, cuman dia harus melalui si C dulu karena MAC tabelnya sudah dikirim ke sini duluan. Yang router terlambat dengan software spoofingnya di sini. Melalui C dulu, baru kemudian diteruskan ke gateway. Nah, di sini tidak ada yang salah memang. Di sini tidak ada yang salah. Dan juga tidak ada yang mencurigakan sedikit pun. Karena A dan router tidak tahu kalau ternyata ada yang menikung dari belakang. Ini ceritanya nih. Itu dia. Tetapi C membelokkan traffic di sini. Berarti C berfungsi membelokkan traffic. Ini disebut dengan man at the middle attack. Nah, ketika C tidak aktif, mungkin sudah puas dia menangkap seluruh traffic yang ada di seluruh jaringan, tangkap trafficnya. Maka kemudian ARP tabel di A hilang. Loh, kemana 00C tadi kok hilang gitu ya? Tidak ada lagi di ARP tabelnya A. Maka si A melakukan broadcast lagi. Dan router yang asli menjawab dengan 000D. Nah, barulah normal kembali. Jadi hati-hati proses man at the middle attack melalui ARP spoofing, apalagi ingin melakukan proses kritikal seperti internet banking atau PayPal, atau memasukkan login dan password di saat traffic akan dilewatkan melalui hacker. Nah, unsur selanjutnya ya hacker sudah leluasa dengan apa yang didapatnya, dan dia akan melakukan eksploitasi dari traffic yang didapatnya tadi. Nah, itulah kira-kira cerita singkat dengan judul Man the Middle Attack. Sekian dari saya, materi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut tentang riset yang akan dilakukan terhadap ini. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment, serta loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.